Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan masih tetap selalu sehat, semangat, dan selalu optimis melihat Indonesia yang lebih baik. Dan Anda kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Nah, seperti biasa saya mengajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, siap. Ya, kita mengamati sejumlah media, ada berita yang tiba-tiba seragam, nih Bung Rocky, tentang Gatot. Judulnya itu Gatot menyatakan bahwa tujuan dari Omnibus Law itu mulia. Ya, dan kelihatannya itu dikutip dari wawancara Gatot di kanal YouTube-nya Refli Harun. Dan yang menarik itu beritanya sama ini, ada banyak nih, kita lihat nih, di Rakyat Merdeka Online ada, tapi di Siwot juga ada, yang kita tahu Siwot posisinya seperti apa, dan juga media-media lain, dan saya perhatikan ini judul-judul dan angle-nya, kalau orang media melihatnya gitu, angle-nya itu sama. Anda melihat ada semacam kebetulan saja, atau memang ini terencana? Itu sama seperti kalau saya ditanya, apa pandangan Anda tentang Presiden Jokowi? Lalu saya mulai dengan kalimat, menurut saya Pak Jokowi itu punya misi mulia untuk mensejahterakan rakyat. Oke, terus saya jeda. Tetapi kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk mengukurkan kemuliaan itu pada kebijakan. Kan begitu kalimat saya. Lalu headline besok, RMOL, Sewor segala macam. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi sangat mulia untuk menghasilkan, sangat punya maksud mulia untuk menghasilkan demokrasi dan kesejahteraan. Stop sampai di situ. Padahal saya katakan, yang dia inginkan itu tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya nggak punya. Mestinya orang kalau persnya kritis dia akan bilang, menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya. Kan begitu kalau masuk akal kan. Jadi kelihatannya soal Pak Gatot juga itu diprintir dari wawancara dengan Refli Harun. Akhirnya saya cek ke Refli Harun. Kenapa begitu? Refli bilang enggak, justru Gatot kasih kritik terhadap kebijakan yang seolah-olah mulia itu. Di awal memang terlihat bahwa ini memang bagus saja karena ada krisis ekonomi, butuh lapangan kerja, investasi mesti masuk. Tapi konsekuensinya tidak begitu yang terjadi. Karena itu dalam versi Gatot itu dimasukkan kepentingan-kepentingan. Nah versi ini yang nggak dimasukkan oleh pers. Jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya itu. Jadi kita mesti hati-hati nih, ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala. Dan kebanyakan orang kita itu senang hanya membaca judul, kemudian mengambil kesimpulan, bahkan mengomentari. Itu yang jadi masalah kan begitu. Saya senang sih ada orang begituan karena artinya ada kontroversi kan. Yang buruk itu masyarakat sipil, sebagian akademisi, sebagian penganalisa itu nggak masuk dalam jebakan yang sama. Kan saya dapat banyak teman-teman saya yang justru WA ke saya, kok jadi begini lu, kok jadi begini lu. Buset deh, kalau lu punya otak dikit, lu bayangkan bagaimana mungkin dalam keadaan Gatot dituduh sebagai dalang dari demonstran, terus dia bilang, itu maksud mulia. Kan otaknya nggak ada kan. LSM otaknya juga kurang gitu kan. Redaktur juga otaknya kurang gitu. Kita mau masuk di situ tuh untuk menerangkan bahwa kebijakan komunikasi politik sekarang dikendalikan dan mestinya LSM yang hati-hati membaca judul itu. Tapi saya masih percaya beberapa, dan bukan percaya, saya yakin beberapa tokoh LSM sangat kuat dalam narasi sehingga nggak terpengaruh. Saya tahu teman saya Asfinawati dengan tajam terus memberi kritik dan nggak peduli dengan isu lain-lain soal kami. Dia fokus untuk menganalisa kebijakan Omnibus Law yang dasarnya adalah injustice. Haris Asrar juga dengan cara yang sama lakukan keketatan berpikir. Jadi masih ada orang yang dengan dalil yang kuat berupaya untuk meloloskan Indonesia dari kumpulan para dungu. Ini memang kalau saya lihat heboh, memang banyak sekali, dan kemudian saya penasaran. Saya tonton sampai habis dan ternyata betul seperti yang Anda katakan tadi itu gitu. Jadi diambil sepotong dan kemudian disimpulkan, disebar di sosial media, dikomentari, dan kemudian terjadi kacau balau situasinya kan gitu. Dan memang karena ada amplop, setelah disebar pasti amplop turun. Itu udah SOP. Iya. Saya kira ini clear ya, saya kira soal banyak pertanyaan dari para pendukung kami dan civil society. Loh,
kok Gatot begini kayak kerupuk melempem gitu. Baru kemarin datang gagah betul ke Barreskrim mau ketemu Kapolri, tiba-tiba langsung muji-puji Jokowi ini. Ya gitulah. Ya, Grammar of stupidity diedarkan justru oleh aktivis-aktivis bayaran. baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Sampai jumpa. sip. Yes.